Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan dilancarkan rezeki serta dimudahkan semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau share untuk evaluasi budgeting Agustus week 1 ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau antar Alia sekolah dulu nih. Kebetulan masuknya Alia itu jam 11 siang. Jadi tadi berangkat dari rumah jam 10.30 dan sampai sekolah masih rame banget sama yang jemput sip 1. Sebab Alia itu di kelas 2 ini setiap harinya masuk siang ya teman-teman, atau bagian shift 2. Nah, jadi aku mau nunggu dulu keluar yang shift 1. Setelah itu aku mau nganter Alia naik ke lantai 2. Sebab kelasnya Alia tuh kebetulan ada di lantai 2. Oke, ini aku udah dari rumah lagi ya teman-teman. Saatnya aku makan siang dulu nih. Kebetulan ada dada ayam yang sisa bulan Juli. Jadi aku mau bikin makan siang dulu dari dada ayam beserta sayuran, atau aku namakan aja chicken salad ala-ala Mualia gitu. Ini tuh chicken salad yang simple ya teman-teman. Kalau lagi nggak ada abinya Alia dan Alia di rumah, aku tuh makannya sebenarnya gampang banget, apa aja yang ada gitu ya. Nah, ini untuk sayurannya aku kukus setengah matang, ada kubis, ada wortel. Untuk selada dan tomat aku biarkan mentah. Untuk dressingnya aku pakai mayones yang aku tambahkan sedikit Kobe bon cabe dan juga merica. Aku tambahkan merica aja gitu karena aku suka banget aroma merica. Lalu aku akan tambahkan proteinnya dari dada ayam. Nah, dada ayam filetnya ini sisa bulan Juli, jadi aku panggang aja. Yang sebelumnya aku udah marinasi pakai merica, him salt, dan juga minyak wijen. Jadi nggak pakai minyak lagi, langsung dipanggang dan dicampurkan deh sama si chicken salad ini atau si sayuran ini. Nah, kayak gini ya teman-teman, simple dan enak sih menurut aku. Oh ya, di sini juga aku mau cerita bahwa diadakannya evaluasi budgeting ini sesuai requestan teman-teman di Instagram. Jadi aku buatin, dan aku pikir ya ada baiknya juga aku buat evaluasi supaya ada pembelajaran untuk diri aku sendiri juga, dan bisa menyemangati teman-teman yang lainnya yang masih pemula terutama ya. Di sini aku nggak nganggap aku sebagai senior atau pakar keuangan, hanya saja uh, ingin berbagi aja gitu ya, menurut pengalaman. Dan aku juga berharap teman-teman yang mengikuti aku dan yang menjadikan aku sebagai referensinya, tolong disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman, dengan apa gaya hidupnya kalian juga. Semuanya itu kita yang mengatur, kita yang mengelola, kita yang berkuasa atas uang kita. Jadi semua kembalikan ke masing-masing, karena setiap orang beda kemampuan, beda keinginan, dan beda gaya hidup juga ya teman-teman. Nggak kerasa nih aku udah masuk ke budgeting evaluasinya. Ini aku lagi buka catatan dulu di handphone aku. Jadi aku tuh nyatetnya di handphone ya teman-teman, yang aplikasi memo itu. Nah, itu yang aku gunakan untuk mencatat setiap pengeluaran setiap harinya gitu. Ada tanggal, kemudian jumlah, dan juga jelas semua yang aku beli gitu ya. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 di setiap bulannya gitu aku catat. Kemudian aku pindahkan ke buku catatan keuangan itu setiap seminggu sekali. Jadi walaupun enggak aku buat konten, memang aku mencatat di buku keuangan itu yang aku pindahkan dari handphone seminggu sekali ya teman-teman. Tapi kembali ke masing-masing, kalau merasa ribet ya di handphone aja sampai full 1 bulan nggak masalah ya teman-teman. Semua kembali ke masing-masing. Kalau aku lebih suka ada di buku, sebab
lebih enak aja gitu, rasanya itu adrenalinnya beda kalau kita nyatet pakai fisik gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mencatat dulu semua yang aku beli dari tanggal 1 sampai tanggal 7 di bulan Agustus. Untuk tanggal 1 pasti ya groceries yang udah aku beli. Nah, untuk groceries ini minus 3.000 ya teman-teman. Untuk anggarannya 350.000, sedangkan aku menghabiskan 353.000. Nah, itu pun yang minusnya adalah parkirnya yang nggak ke cover ya teman-teman. Lalu untuk berasnya juga minusnya 5.000, ini udah aku belikan di week 1 sebesar 155.000. Sebenarnya aku belinya cuma 5 kilo, tapi di tanggal 4 abinya itu bawa beras sekarung ya. Jadi ya udahlah aku beli nggak apa-apa, itu untuk 1 bulan aja mudah-mudahan cukup gitu. Nah, sekarang aku mau menyamakan nih antara catatan dan dari isi dompet pintarnya ya teman-teman. Nah, di tanggal 1 bulan 2 2022 untuk groceries udah aku belanjakan dan minus 3.000 yang aku ceritakan tadi ya teman-teman. Berikutnya ada di tanggal 2 aku belanja lauk pauk sebesar Rp86.000. Nah, ini kenapa 86.000 sedangkan anggarannya 200.000? Di bulan Juli itu masih ada banyak teman-teman, jadi aku belanjanya hanya sedikit. Jadi sisa untuk week 1 di pos lauk pauk adalah Rp114.000. Nah, selanjutnya di week 2, week 3, week 4, dan week 5 masih utuh, sebab ini kita baru jalan di week 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan anak atau jajannya anak. Ini tuh ada 20.000 yang terpakai. Jadi selama 1 minggu Dede Alia menghabiskan Rp20.000. Nah, ini sisa uang jajannya Alia ada Rp180.000 sesuai dengan isi di dompetnya ya teman-teman. Ini udah sinkron, kemudian baru saya checklist. Berikutnya di pos snacks, ini pos snack juga udah saya ambil. Di sini catatannya di tanggal 2 bulan 8 snack sebesar Rp42.000. Jadi untuk sisanya harus ada Rp158.000. Nah, untuk snacks ini anggarannya 200.000 ya teman-teman. Jadi alokasi 200.000 ini untuk setiap pekannya Rp50.000. Dan ternyata ini ada lebih 2.000. Ini nggak tahu gimana ceritanya bisa ada lebih 2.000, jadi saya ambil dan saya masukkan kembali ke pos snacks. Berikutnya ada anggaran bensin. Nah, untuk anggaran bensin tadi saya beli Rp20.000 untuk ngisi motor saya ya teman-teman. Nah, untuk bensin itu sendiri saya isi di tanggal 6 sesuai dengan hari dimana saya membelikan bensin, dan untuk kembaliannya saya akan masukkan lagi ke posnya ini. Untuk BBM memang saya lumayan hemat ya teman-teman, karena jarak antar jemput sekolah Alia itu lumayan dekat, jadi nggak ngehabisin banyak BBM atau bensin gitu. Nah, berikutnya untuk dana kesehatan masih utuh ya teman-teman, rencana mau beli vitamin via online gitu. Jadi nanti aja kapan-kapan atau nunggu habisnya vitamin AB-nya itu masih ada sekitar 5 butir lagi. Nah, berikutnya untuk gas dan galon juga belum terpakai karena kemarin aku beli air itu sekitar tanggal 28 Juli. Jadi kemungkinan tanggal 25-an baru aku beli. Nah, untuk eating out ini aku tersisa 150.000 karena kemarin kepake 50.000 untuk beli bakso gitu. Nah, untuk baksonya sebenarnya hanya 38 ribuan, cuman sisanya itu dipakai beli cemilan, jadi saya genapkan aja Rp50.000. Nah, selanjutnya ini untuk dana pegangan.
atau jaga-jaga ya teman-teman. Ini penting banget kita bikin dana jaga-jaga. Kalau untuk dana jaga-jaga adanya di dompet ya teman-teman, jadi di sini kosong, sebab setiap kali aku bikin budgeting selalu langsung aku ambil dan aku simpan di dompet kecil, dimana selalu aku bawa kemana-mana gitu. Nah, untuk listrik udah dibayarkan tanggal 3 bulan Agustus sebesar Rp187.000 ya teman-teman. Jadi listrik itu baru kali ini bisa naik melonjak setelah ada air fryer. Mungkin karena aku sering bikin kentang gitu ya, tapi nggak apa-apa walaupun naiknya 37.000. Nah, untuk iuran sampah atau iuran bulanan masih utuh, biasanya PRT narikinya sekitar tanggal tanggal akhir gitu, tanggal 28 biasanya itu baru ditarikin ya teman-teman. Untuk wifi belum dibayarkan, biasanya tanggal 10 baru dibayar. Nah, untuk orang tua karena ini dana wajib udah ditunaikan, sedekah juga udah ditunaikan. Oke teman-teman, dicukupkan dulu sampai sini untuk evaluasinya. Next kita sambung lagi. Assalamualaikum.